Kau memberikan kehidupan kekal kepada kami. Kami sangat bersuka cita dan bersyukur buat anugerah-Mu yang sangat indah. Kalau malam hari ini, sore ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk kami dapat memuji dan meninggikan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak untuk kami sembah, kami puja. Ialah segala pujian, ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu akan menjadi bakaran dupa yang harum yang membumbung tinggi sampai ke tahta-Mu yang kudus. Bentar kami akan mendengarkan renungan firman. Kuasai hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa Yahweh, Kau kuasai pikiran dan hati kami sehingga tidak mengembara kemana-mana. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Pada malam hari ini, saudara, saya akan menyampaikan satu materi berkenaan dengan pulangnya saya kembali dari Israel, karena selama 10 hari kami tur ke Israel. Tentu yang saya sampaikan ini tidak yang sangat detail, misalnya ke tempat-tempat, tidak, karena itu akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi saya akan menyampaikan secara global bahwa sebetulnya siapapun di antara kita yang melakukan perjalanan tur ke Israel, kadang pulang tapi tidak memiliki arti kerohanian apapun. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, maka ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Dan saya renungkan tentang perjalanan ini. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah pada saat kita masuk ke Israel, saya merasakan ada suatu nuansa yang berbeda. Dan di dalam hati saya dan beberapa peserta berkata begini, inilah sumber kekristenan kita. Kita masuk negara di mana akar sumber kita berasal dari situ. Namun tidak semudah seperti yang kita bayangkan, Bapak Ibu. Karena toh ketika kita masuk ke Israel juga masih ada beberapa orang yang masih memiliki pola pandang Yunani. Namun saya bersyukur menjelang kepulangan kami melakukan baptisan dan ada yang tadinya menolak akhirnya menerima baptisan pembaharuan. Haleluya. Saya juga ucapkan selamat untuk 5 orang yang baru saja saya baptis di tempat ini. Saudara belum terlambat, saudara harus menyadari saat saudara dibaptis, saudara masuk, saudara ibarat masuk ke negara Israel. Karena ingat akar sumber kita berasal dari Israel. Jadi saudara-saudara, kita masuk ke pola Ibrani dan kita harus ikuti polanya melalui kitab suci. Di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 24 dikatakan, sebab jika engkau dipotong dari pohon zaitun liar yang alami dan yang berbeda secara alamiah itu dicangkokkan, ini kalimat dicangkokkan ini agak kurang tepat terjemahannya, ya, yang betul itu disambung pucuk dalam bahasa Indonesia. Ke dalam pohon zaitun yang telah ditanam, apalagi bila mereka sendiri yang secara alami itu dicangkokkan pada pohon zaitun itu sendiri. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita masuk ke Israel, kita harus tahu Israel itu punya aturan. Kita tidak bisa membawa aturan negara Indonesia masuk ke Israel. Sama seperti kita hidup di Indonesia. Orang dari China masuk ke Indonesia harus ikuti pola Indonesia.
aturan Indonesia, hukum Indonesia. Hukum yang lama harus dipotong, harus diputus. Makanya di sini Rabbi Shaul katakan, sebab jika engkau dipotong dari pohon zaitun liar. Jadi kita itu dulunya seperti pohon zaitun liar, dipotong baru disambung pucuk. Dan kehidupan pohon yang liar yang ditempelkan ini, dia kehidupannya bukan dari pola yang lama, tetapi dari pola yang baru. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Dan saya sangat bersyukur saat ada di sana mungkin satu-satunya orang Goyim yang memberitakan kebenaran kepada orang Ibrani, orang Yahudi. Karena pada waktu saya bersama rombongan itu menyeberang ke Danau Galilea, biasa kan kalau di danau itu kapalnya berhenti di tengah, kemudian nyanyi-nyanyi di situ. Dan tentu saja leadernya yang adalah orang Yahudi asli, ya dari keturunan dari Ukraina yang masuk ke Yahudi karena ikut program Aliyah, dia selalu memanggilnya Hashem, saudara. Dan waktu itu saya agak gemes, akhirnya tak templak di situ, saudara. Saya katakan, why you so scared? You call Yahweh. What is your scare? Saya bilang, kenapa sih kamu takut? Ya. Saya katakan, this is the first time the Gentile preach you, the Jewish people. Begitu, saudara. Ya. Ini satu-satunya orang Yahudi, orang Gentile, orang luar yang ngajarin kamu. Dia bilang dia cuma diam. Terus saya katakan gini, you know, that in Tifra Hayamim Aleph, chapter 16, verse 8 say, Hortula Yahwekir Ubismo. Saya bilang begitu, baru dia panggut-panggut, saudara. Saya katakan dalam 1 Tawarikh, pasal 16 ayat 8 katakan, Hortula Yahwekir Ubismo, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Akhirnya dalam perjalanan dia mulai katakan Yahweh. Orang-orang ini kali pertama ya orang Gentile menginjili orang Yahudi asli. Ya agak malu-malu sih sebetulnya, tapi terus kita desak terus. Akhirnya yang tadinya dia kalau ngomong itu keceretot Jesus, akhirnya dia panggil Yeshua terus-terusan sampai diketawain sama Jameson. Dikatakan kamu layak untuk terima reward. Amin. Jadi dia orang Yahudi tapi dipengaruhi oleh orang Gentile. Ya. Ini kabur. Ini soalnya saya ambil dari Tengkorak Kapal, saudara ya. Karena di sana dapat gratis, cuman saya nggak bawa copet jadi kabur. Ini bagus sekali dari Tengkorak Kapal. Ya itu yang pertama. Jadi kita semua yang ada di Kehilat ini, saudara, kita harus tahu bahwa Kehilat kita, khususnya KPI, itu berakar sumber kepada Ibrani. Amin. Kita tidak lagi nakalan, kita tidak lagi panggil nama Arab Yunani, kita harus mengikuti apa yang kitab suci tulis. Amin. Itu artinya kita pohon zaitun yang liar ditempelkan ke zaitun yang asli. Amin. Saat orang masuk ke Israel, mereka bersuka cita, bahkan ada yang sampai mencucurkan air. Apalagi mereka yang masuk karena mujizat, saudara. Ada orang, khususnya saudara Tulas, yang pernah menulis hukum Loa di Mojosemi waktu saya mengajarkan, dia tulis, aku pasti sampai ke Israel, dan kemarin bisa kesampaian masuk ke Israel. Yang penting adalah jangan kita bicara duitnya berapa. Kalau kita bicara duitnya berapa sampai tua, sampai mati gak akan sampai ke sana, saudara. Tapi yakini saja, saya sampai ke Israel. Amin. Maka terserah Tuhan mau pakai siapa untuk memberkati kita. Yang penting kita pasti sampai ke sana. Amin. Itu yang
saya ajarkan. Dan banyak sekali teman-teman kita yang secara fisik tidak mungkin sampai ke sana, tetapi akhirnya juga bisa sampai ke sana. Saya ingat di tempat saya, di depan Keilat, ada seorang jemaat namanya Betty. Saya panggilnya Ci Betty. Saya bilang gini, Ci, ayo ke Israel. Dia padahal hidupnya pas-pasan untuk sehari-hari. Biasanya kalau saya ngomong begitu, kategori cuma dua. Mereka menganggap saya berolok-olok, atau yang kedua mereka mikir duit. Betul gak Bapak Ibu? Waktu saya ajak, ayo ke Israel, dia jawabnya apa? Ya Pak Lukas, hanya itu saja. Tapi tidak berapa lama ketika dia main ke tempat adiknya, tiba-tiba adiknya bilang gitu, itu gerejanya Pak Lukas ada program ke Israel kan? Oh ada. Kamu ikut, aku yang bayar. Dia dibayari orang pertama yang bayar lunas, saudara. Itulah keajaiban ucapan. Bapak Yahweh dalam kegelapan, ketika dia menciptakan alam jagat raya ini, dalam kegelapan Bapak Yahweh gak pusing. Dia cuma berkata, Yehi or, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ngomong dulu baru jadi, saudara-saudara. Itu yang pertama yang bisa saya renungkan. Yang kedua, ada pemandangan yang sangat tidak nyaman ketika saya makan. Kan makan orang bersama rombongan bukan cuma dari Indonesia, tapi ada dari orang bule segala. Saya lihat ada orang yang makan, ambilnya banyak sekali, saudara. Tapi makannya cuma sedikit, ditinggal begitu saja. Hati saya sedih terus, saudara. Kenapa? Karena saya berpikir di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang nggak bisa makan. Tapi makan penuh, cuma dimakan, dikecap sedikit, tinggal begitu saja. Saya bilang, waduh ini orang gak ada sopan santunnya sama sekali. Memang saya harus akui, makanan di Israel itu beda dengan makanan di Indonesia yang serba enak, saudara. Di Israel tuh, waduh makanannya gak enak. Makanya diambil sedikit saja dulu. Iya betul. Ya, kalau gak suka ya ambilnya sedikit, jangan diambil banyak. Begitu ambil sedikit, gak sempat tinggal begitu, dibuang sia-sia. Jadi saya melihat ini sebetulnya menunjukkan karakter aslinya, karakter yang egois, ya. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa banyak orang di dekat kita yang mungkin masih kelaparan, yang sehari-hari untuk makan saja susah. Saya pernah ketemu dengan seorang pendeta, saudara. Dia minta-minta kepada saya untuk minta sumbangan Natal. Saya bilang gini, mohon maaf ya Pak Pendeta, saya sudah tidak Natalan. Tapi saya juga agak kurang pas kalau Bapak ini minta sana minta sini untuk kegiatan keagamaan. Itu memalukan. Saya katakan jika Bapak mau, belajarlah hukum Noah, saya ajari Pak, supaya hidup Bapak itu makmur. Lalu dia bilang apa? Oh, jadi Pak Lukas itu penganut apa? Teologi kemakmuran. Maksud Bapak? Pokok teologi kemakmuran itu sesat Pak. Oh, gitu ya Pak. Saya baru tahu kalau teologi kemakmuran itu sesat. Ya udah kalau gitu saya diajari teologi kemiskinan aja Pak. Bagaimana? Dia bilang, ya enggak begitu Pak loh. Kan Bapak tadi bilang kalau makmur itu sesat. Begini saja, Bapak ajari bagaimana cara jadi miskin. Bapak sudah kesana kemarin minta uang, ya itu memalukan loh Pak. Tapi kalau kita makmur, kita bukan minta uang tapi ngasih uang ke orang lain. Amin. Ya. Amin. Saya katakan kalau Bapak seperti ini, Bapak mempermalukan Tuhan. Saya bilang begitu, saudara-saudara. Terus saya kasih uang. Begitu kasih uang, uangnya dipegang kiwir-kiwir begini. Loh Pak, Bapak cuma ngasih segini. Maunya berapa? Ya maunya yang banyak. Loh katanya Bapak gak suka dengan kemakmuran. Ya kan gak perlu banyak-banyak Pak. Sedikit saja, yang penting kan dapat duit. Iya toh? Ya gak gitu juga sih Pak.
Saya ajari, saudara. Anda ini seorang pendeta. Kalau bapak pendetanya minta sana minta sini, bagaimana dong dengan jemaatnya? Dia langsung diam. Ya sudah, begini saja. Saya kasih uang ini, kalau bapak mau terima ya silahkan, tidak ya saya ambil lagi. Ya udah Pak, saya terima pulang, saudara. Tapi dalam hati saya katakan, firman tidak kembali dengan sia-sia. Ya. Dan yang kedua, saudara, saya tahu ketika seseorang makan nggak nyaman, itu karena kita kan baru pertama, betul nggak? Tapi coba, sebutlah kalau saudara punya tekad mau tinggal di Israel, saudara suka nggak suka pasti akan nyaman makanan Israel. Sama seperti kita. Kita yang dari pola Yunani masuk ke pola Ibrani, kadang keceletot-celetot, saudara. Saya maklum itu. Dulu saya pernah membuat komitmen dengan jemaat, saya bilang begini. Sekali saya salah mengucapkan nama di mimbar, saya berhenti 3 bulan. Tak cuci mulut saya, supaya mulut saya bersih. Tahu apa yang terjadi? Sekali waktu saya keceletot di mimbar, saya katakan, siap, kita itu hebat dan dahsyat, langsung macam, saya diam. Saya salah ngomong, maaf. Saya berhenti selama 3 bulan. Jemaat pada waktu itu berkata, jangan Pak, kalau Bapak berhenti kami tidak ada yang ngajar. Saya memaklumi. Waktu itu kan baru, saudara. Baru ya, dari tahun berapa itu lama sudah. Baru, istilahnya baru bertobat, baru masuk pola Ibrani. Jadi ketika saya salah itu saya betul-betul saya berusaha untuk menghindari memanggil 2 nama asing. Tapi akhirnya jemaat bilang, saya maklum kok, Bapak juga masih belajar. Ya sudah, kalau saudara tidak keberatan, saya lanjut. Tapi saya berjanji, pantang mulut saya di mimbar ini untuk mengucapkan nama asing yang bukan dari Israel. Dan sampai hari ini tidak pernah keceletot. Dan saya bersyukur semakin banyak saya memahami akan pola Ibrani, semakin besar berkat yang saya terima. Amin. Kemudian yang berikutnya, saya amati selama tur, saudara. Saat check-in, orang berebut duluan. Karena kalau terlambat, apalagi kena random check, random check, akan ketinggalan pesawat. Sekarang malah ada orang yang jadi calo yang teriak-teriak untuk naik pesawat. Tujuannya tertentu jelas, tapi dia sendiri nggak naik. Tahu nggak saudara? Di luar sana terminal-terminal apa banyak? Kampung rambutan, cuma teriak-teriak gitu aja. Sampai ke kampung rambutan? Enggak, cuma teriak aja saudara. Kenapa? Karena nggak mau menaikin bis itu. Sama seperti orang ke Israel begini gitu. Saudara pergi ke informasi di bandara, dia tahu semuanya. Tapi apakah dia naik? Tidak, nggak akan sampai. Sama seperti kita. Banyak pendeta yang ngerti tentang nama Bapa Yahweh, tapi dia tidak mau ambil bagian di dalamnya. Dia takut tidak diterima lagi pelayanannya. Peristiwa itu juga menimpa saya loh. Jangan saudara pikir saya tidak pernah mengalami apa yang namanya rasa takut. Cuma sebentar, saudara. Waktu itu saya panggil nama Bapak, saya sudah ambil keputusan. Ingat, jemaat yang saya layani saat itu 1.500, cukup banyak untuk Magelang. Saya mengenal nama Bapak pada waktu 1 hari saya sedang menyiapkan materi khotbah untuk hari Rabu. Tiba-tiba saya mendapatkan traktat dari Bapak almarhum Dr. Suradi Ben Abraham. Waktu saya membaca traktat itu yang judulnya siapakah yang bernama Sia itu. Saat saya baca selesai, langsung saya berkata, wah saya ini pendeta penipu, menipu ribuan jemaat.
Sekarang masalahnya saya punya nyali atau tidak untuk melakukan itu. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih nyali saya besar. Sehingga saya menyatakan mulai hari ini dilarang keras memanggil nama asing yang bukan dari Israel. Walaupun kami tahu pada tahun 2023 tahun yang lalu kami mengalami kemerosotan dari 1.500 tinggal 120 orang saja. Tapi bagi saya tidak pusing karena saya melayani bukan cari uang. Sekalipun pada waktu itu orang berkata, coba lihat tuh Pak Lukas, jatuh miskin dia. Saya katakan jatuh miskin? Oh no, makin kaya itu dia. Amin. Dan terbukti saudara, orang-orang yang mencibir akhirnya diam semua. Ketika kami bisa membeli tanah di belakang yang luas, sekarang sedang membangun, mereka bingung duitnya dari mana. Jemaatnya sedikit, tapi kok bisa bangun gede-gedean. Saya berkata, kalau nanti jadi, saya percaya Bapak Yahweh pasti kirimkan banyak jemaat-jemaat. Amin. Sama seperti di tempat ini. Dulu hanya sebuah persekutuan keluarga. Tapi ketika pindah di tempat ini, luasnya kehilat ini, Tuhan akan penuhkan kehilat ini. Amin. Dan faktanya sekarang sudah penuh. Yes. Tinggal tunggu waktu. Bapak Yahweh kasih kehilat yang lebih besar lagi. Modalnya cuma ngomong, saudara. Ya, berani ngomong, terjadi. Tapi kalau kita berani ngomong, duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Saya jawab, nggak akan punya duit. Tapi kalau saudara berkata, saya pasti punya kehilat yang besar, pasti duit. Haleluya. Jadi jangan kita mikir itunya ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tahu tujuan kita, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita tidak berani mengakui? Karena hanya satu arahnya adalah materi. Saya bersyukur Bapak Yahweh kasih nyali besar untuk saya nyampaikan 23 tahun yang lalu. Sekalipun saya sadar tantangannya sangat besar. Bahkan saya nyaris kena hukum dunia ini. Tetapi Bapak Yahweh meluputkannya dengan caranya yang ajaib. Hal yang keempat yang perlu saya tunjukkan kepada saudara adalah tur ini membuat kita makin paham siapa nama Tuhan yang kita sembah. Nah itu yang tadi saya katakan. Ketika saya menyampaikan kepada tour leader, namanya Alex, saudara. Dia orang Israel sekarang, orang Ibrani. Tapi akhirnya dia berani panggil nama yang benar. Kalau dia selalu berkata, oh, kami nggak biasa sekarang kalau saya tanya, Tuhanmu itu siapa namanya? Emangnya orang kan, oh nama Tuhan saya itu Hashem. Oh namanya Hashem. Bukan, ada nama. Lah ya siapa? Bingung nggak? Bingung kan saudara? Tapi saya bersyukur. Dan kalau saya lihat, kalau bicara masalah nama, saya menemukan 3 kategori dalam dunia kekristenan. Yang pertama adalah orang yang menolak terang-terangan nama Bapa Yahweh. Dan saya katakan bagi saudara yang mendengar materi saya, dan orang itu masih menolak nama yang kudus, saya katakan Anda sedang dibohongi. Ada ayat firman Tuhan yang katakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu sangat berbahaya. Saya tahu resiko yang besar. Maka saya katakan, kasih saya 1.000 triliun, suruh saya pimpin dengan pola lama, tidak akan mau saya. Karena saya tahu saya tidak akan pernah melihat kapan saya mati. Dan saya sudah sangat mencintai Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Yang pertama adalah orang yang menolak terang-terangan nama Bapa Yahweh. Ini level yang paling rendah. Kenapa? Karena sekalipun sudah ada gerakan Roh Kudus
yang mendunia masih saja tegar tengkuk. Tapi ada level yang lebih tinggi tetapi juga lebih berbahaya, yaitu yang menerima tetapi menganggap tidak masalah kalau campur-campur. Ini bahaya. Kenapa? Karena mempersekutukan Bapa Yahweh dengan kenajisan. Tidak boleh menyekutukan. Bapa Yahweh itu nama yang kudus. Dia harus dipanggil dengan penuh hormat. Kita harus menyadari, jangan dicampur. Ya, ada si Yahweh, mana ada? Tidak ada itu, saudara. Dan yang ketiga, yaitu orang yang berpegang prinsip firman, tetapi teguh, walaupun dihujat, dimusuhi, dan dikatakan sesat. Kalau saudara melihat, ketika Noah memberitakan kebenaran 120 tahun lamanya, Noah memberitakan bahwa bumi ini akan dimusnahkan Tuhan. Bumi ini akan ditenggelamkan. Karena apa? Pikiran dan hati manusia itu sudah jahat. Ayo, kalau mau masuk silakan masuk ke bahtera saya. Saya sudah bikin bahtera. 120 tahun bukan waktu yang pendek, saudara. Tapi tidak ada satupun orang yang mau ikut. Dan juga malah Noah atau Nuh itu diolok, dicaci maki. Kalau dia hidup di zaman sekarang, mungkin seperti orang-orang yang berkata begini, emangnya pengagum Bapa Yahweh saja yang mau masuk surga? Ya kan, saudara? Ada yang begitu. Saya jawab iya. Hanya mereka lah yang percaya kepada Bapa Yahweh yang pasti selamat. Loh, saya ngomong begini kenapa? Karena ada ayatnya. Akulah Yahweh, tidak ada nama lain selain aku. Rasul Paulus mengatakan bahwa barang siapa percaya Bapa Yahweh akan diselamatkan. Amin. Tapi yang tidak percaya akan dihukum. Bukan saya menghakimi, kitab suci yang berbicara. Amin. Saya hanya menyampaikannya, saudara. Dan kita harus pegang teguh prinsip firman. Walaupun dihujat, saya tidak pusing. Di tempat saya ada satu jemaat. Saya menyebut karena dia sudah terbuka, sudah bersaksi. Mungkin saudara ada yang belum. Namanya Bapak Alif, atau saya panggilnya Koh Alif. Waktu pemanggilan nama Bapak pertama tahun 2000, dia tinggalkan saya. Dia bahkan mengolok-olok, menghujat, tapi istrinya tetap setia. Ya, istrinya tetap setia. Dia seorang dokter gigi, mungkin saudara kenal. Namanya Andre, dia anaknya, saudara. Setia sekali. Menantunya bernama Yemima. Setia sekali. Ya. Sekalipun kok Alif itu tinggalin saya, dia menghujat, dia waduh gak karu-karuan, bencinya luar biasa. Tapi 11 tahun kemudian ketika dia berada di satu gereja, dia tanya sama gembalanya. Pertanyaannya sederhana. Menurut kamu, Yahweh itu benar atau salah? Jawabannya cuma satu, benar dan salah. Tapi pendeta itu berkata, benar kok. Oh ya? Sekali lagi aku tanya, nama Yahweh itu benar atau salah? Benar kok. Langsung dia bilang begini, kok kamu tidak memberitakan kepada jemaat? Nah, disekak begitu dia kelabaan, saudara. Dia jawab ngalor ngidul, ngetan ngulon, gak jelas. Akhirnya Koali bilang, mulai besok saya akan kembali ke Pak Lukas. Amin. Ternyata Pak Lukas punya nyali jauh lebih besar dari kamu. Amin. Oh jangan gitu, kok jangan. Saya tidak peduli, ini menyangkut keselamatan, maaf. Saya kembali ke Pak Lukas. Sampai hari ini dia tetap setia. Amin. Yang tadinya benci luar biasa dengan saya, waktu pertama datang dia akui, saya salah. Dan Pak Lukas kalau pergi pelayanan tolong ditelepon, nanti yang akan nyetirkan Pak Lukas. Bayangin saudara,
Itu artinya apa? Kebenaran masuk di dalam hidup. Amin. Jadi jangan ragu, jangan campur-campur, saudara. Kita akan dihakimi oleh Bapa Yahweh. Jangan main-main untuk masalah ini. Saya pun tidak mau ikut-ikutan dengan ibadah-ibadah di tempat lain. Saya bahkan pernah didatangi oleh 4 pendeta. Saya katakan saya tidak bisa ikut bersama kalian. Kenapa? Karena iman kita sudah berbeda. Saya tidak akan menyekutukan 2 nama. Jangan kita merasa aku nyaman. Saya katakan dunia juga bisa kasih damai loh. Ingat ucapannya Yesua berkata apa? Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Artinya dunia juga bisa memberikan damai. Tapi damai yang seperti apa? Kita harus sadar itu. Saya gak urusan. Saya gak peduli orang mau menghujat mau apa. Jawaban saya cuma satu. EGB. Emang gua pikirin. Dan saya akan lihat siapa nanti yang tertawa paling akhir. Ya, saudara-saudara. Sekarang yang berikutnya. Ketika kita tur ke negara lain, ketulusan hati ternyata bisa mempersulit diri sendiri. Dunia memaksa untuk kita jadi orang egois. Ketika kami masuk ke Dubai, sudah diberitahu kalau nanti saudara masuk atau mau kembali ke Indonesia atau mau apapun, jangan pernah mau dititipi barang oleh siapapun. Karena itu akan mempersulit diri sendiri. Karena bisa saja yang terjadi dititipi barang narkoba. Habis kita nggak bisa pulang, saudara. Tidak bisa lagi dibedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dunia menciptakan sistem yang sayangnya orang tidak sadar kalau sistem dunia sedang diprogram untuk mengontrol manusia. Termasuk orang yang menerima tanda bilangan binatang itu. Banyak orang yang menghujat saya bilang silakan hujat. Nanti siapa yang akan bisa membuktikan. Bahkan di kalangan sinode KPI sendiri, orang yang sudah menerima tanda bilangan itu menghujat saya. Saya bilang, lihat nanti di belakang hari. Akhirnya mereka diam semua, karena sekarang sudah terbukti banyak yang mati atau cacat. Nah, mohon maaf karena apa? Kalau saya nyampein khotbah, kalau tidak direkam, saya bebas. Tapi karena direkam, jadi saya tidak perlu menyampaikan secara detail ya. Tapi yang penting saya katakan, ada sangat banyak hal yang berbahaya. Mengutuk orang benar dengan pakai ayat, ini saya pernah lihat ya. Ketika ada orang yang tidak sependapat, dia keluar dari gereja, dikutukin pakai ayat, saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu ada seseorang yang ngasih tahu, saya izin keluar dari gereja lama, saya dikutukin. Saya bilang kembalikan aja kutukannya, karena kalau nggak dikembalikan akan mengena diri kita. Ya, kalau saya punya prinsip, saudara-saudara, kalau ada orang yang keluar, dulu kan pernah tuh terjadi tahun berapa lupa itu tentang nama Yesua. Itu ada seluruh tim pelayan musik, pelayan tamborin memboikot, nggak terima nama Yesua. Padahal sudah berkali-kali saya ajarkan dan mereka oke saja. Tapi begitu saya memvonis, mulai hari ini tidak boleh ada nama Arab dan Yunani yang disampaikan di mimbar ini. Wow, pemberontakannya luar biasa. Ada 27 orang keluar, vakum katanya. Dan waktu keluar, saya bilang begini, karena biasa kan mereka kalau tiap bulan kami kasih persembahan, biasanya ada orang yang ngasih. Saya bilang kali ini saya sendiri. Apa yang saya lakukan? Mereka tak dudukkan. Saya bilang tetap Anda mengambil sikap mau keluar dari kehilat ini. Ya, oke. Sekarang saya minta seseorang bawa baskom, saya basuh kaki mereka satu-satu.
Saya basuh kaki mereka, saya peluk kaki mereka, saya cium kaki mereka. Dan saya bisikkan di telinganya, kalau kamu di tempat yang baru menghadapi kesulitan, telepon saya, jangan segan. Saya siap untuk membantu. Ini saya buktikan, saya sebagai gembala bukan gembala upahan. Dan saya lakukan itu tujuannya cuma satu, supaya hati saya tidak cacat. Amin. Saya harus bisa memegang sikap hati saya untuk tetap stabil. Tidak boleh kami membenci orang yang keluar. Karena ada beberapa orang yang keluar langsung balik lagi. Gara-gara apa? Sepeda motornya hilang. Dia merasa, aduh, sepeda motor saya hilang, kembali akhirnya. Jadi banyak hal. Yang penting kita tidak boleh membenci. Kalau kita tidak membenci, mereka akan kembali dengan sukacita. Tapi kalau kita membenci, mereka mau kembali jadi sungkan. Malah kita menghilangkan nyawa orang. Paham saudara? Makanya dalam Torah dikatakan jangan membunuh. Kategori membunuh kalau menghilangkan nyawa orang. Tapi disempurnakan oleh Yeshua. Kalau kamu membenci orang, kamu seorang pembunuh. Makanya kita tidak boleh membenci. Saya juga katakan kemarin selama di dalam bus, karena saya sebagai pembimbing rohani. Kalau saudara sudah terima Bapa Yahweh dan Yeshua, jangan sekali-kali ibadah di tempat nama Arab dan Yunani disebut. Ada yang mengatakan begini sama saya sebelumnya, saudara. Lalu kalau begitu pertemanan saya hilang dong, Pak. Yang saya sampaikan bukan pertemanan. Kita mau berteman dengan agama apapun tidak masalah. Yang tidak boleh menurut Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6 dan ayat 13 sampai 14 itu hanya ritualnya yang tidak boleh. Kalau bertemannya boleh saja. Jadi harus Anda bedakan antara pertemanan dengan ritual. Sekarang yang keenam. Sehebat-hebatnya orang tur jalan-jalan, tetap akhirnya kemana saudara? Kembali juga, pulang juga. Orang tur itu hanya bisa foto-foto saja. Yang difoto juga bukan milik sendiri dan tidak bisa dibanggakan selain hanya untuk membuktikan kalau saya sudah pernah sampai ke sana. Betul nggak Bapak Ibu? Tidak ada yang bisa kita banggakan selain iman kita kepada Bapa Yahweh yang akan selalu kita bawa sampai kursi pengadilan Tuhan. Amin. Banyak orang bekerja dengan dalih kerohanian, tapi hanya untuk organisasi dan bukan untuk Bapa Yahweh. Saya punya aturan, saudara. Jangan sampai KPI ini mempersulit pekerjaan Tuhan. Saya punya prinsip dari dulu ya, saudara. Saya katakan, kalau saudara mau bikin KPI di depan kehilat saya orang nomor 1 yang memberi tanda setuju. Kenapa? Karena tidak semua orang suka dengan saya. Kalau dia tidak suka dengan saya, masuknya di KPI depan. Selamat nggak kira-kira? Selamat. Tetapi kalau saya dibatasi, Pak, bikin KPI itu paling tidak 50 atau 60 km. Saya katakan, orang kalau sudah siap bikin kehilat, tetapi dibatasi begitu, lebih baik dia ganti organisasi saja. Tetap dia bikin di situ, betul nggak Bapak Ibu? Jadi ngapain kita takut? Orang berkata, iya Pak Lukas, jemaatnya sudah banyak, kehilangan 10-20 nggak masalah. No, saya punya prinsip ini sejak jemaat kami 8 orang. Saya tahu kalau saya hidup benar, saya percaya jemaat akan betah dengan saya. Dan buktinya sampai hari ini jemaat betah. Ada pendeta yang terang-terangan loh, ya datang ke tempat saya, ngubek-ngubek akan bikin kehilat baru. Dan saya nggak pusing. Apakah jemaat mau? Enggak. Apalagi mohon maaf pendetanya minta-minta ke sana kemari.
Jemaat yang diminta jawabnya gimana? Papi nggak pernah tuh ngajarin kayak gitu. Malu nggak kira-kira? Malu, saudara. Kalau kita dekat dengan jemaat, saya yakin jemaat akan setia kepada kita. Amin. Ya. Jadi prinsip saya dari dulu tetap sama. Saudara mau bikin KPI di depan KPI saya, no problem. Yang penting jangan tarik jiwa-jiwa, itu aja. Nah ternyata kalau mau bagaimana? Ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting dia masih ada di dalam Bapa Yahweh dan Yeshua. Amin, saudara. Amin. Kita boleh saja beda pendapat, tapi bukan berarti kita putus persahabatan. Jika di tempat yang baru ada sesuatu yang tidak nyaman, saya bisikkan, cari saya pasti ada untuk kamu. Orang yang seperti itu, pasti dia tidak akan mau tinggalkan. Kenapa begitu banyak orang yang melayani karena duit? Kalau jemaatnya kaya didatengin, kalau jemaatnya yang nggak punya mobil, ya bukan didatengin, yang disuruh pekerjaannya itu ada orang alami kesulitan sama. Tapi giliran yang datang tuh yang punya toko emas, didatengin, silahkan masuk. Waduh, ngeri.